Selamat datang. Di depan saya ada Samsung Galaxy S25 Ultra, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakannya, untuk pertama kali, Anda akan disajikan dengan layar yang sama seperti yang Anda lihat di perangkat saya, dan Anda hanya perlu klik di sini. Lalu Anda ingin memilih bahasa yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan menghubungkan ke jaringan seluler. Anda bisa melakukannya dengan memasukkan kartu SIM, atau Anda juga bisa melewati langkah ini jika tidak ingin. Selanjutnya, kita punya bagian untuk ditinjau, yaitu perjanjian pengguna dan lisensi. Pokoknya yang perlu Anda lakukan hanyalah memilih yang pertama. Abaikan saja yang lainnya, itu opsional, jadi tidak ada alasan Anda harus menyetujui hal-hal opsional yang tidak penting. Selanjutnya, kita punya kemudahan, pengaturan mudah dengan perangkat lain. Jadi fitur ini memungkinkan Anda menyalin semua data lama dari ponsel lama ke ponsel ini menggunakan aplikasi yang mereka sediakan. Fitur ini mengharuskan Anda mengunduh aplikasi mereka ke ponsel lama, menghubungkan kedua perangkat, lalu memigrasikan semua data ke ponsel ini. Sekarang saya tidak akan menggunakan fitur ini, jadi saya akan memilih pengaturan secara manual. Selanjutnya, kita punya opsi untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi. Sekarang saya memang punya opsi untuk melewatinya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Dan sebenarnya saya bisa melewati ini, tapi saya ingin menekankan bahwa secara default, jika perangkat ini benar-benar baru, maka Anda tidak akan bisa mengatur perangkat tanpa terhubung ke jaringan. Dan itu bisa dilakukan baik melalui kartu SIM maupun Wi-Fi. Jika Anda dapat menyelesaikan pengaturan, tanpa menghubungkan ke jaringan apapun, baik melalui kartu SIM atau Wi-Fi, maka itu berarti perangkat tersebut sebenarnya tidak baru. Sekarang saat Anda terhubung ke jaringan dengan perangkat baru, Anda juga akan diminta untuk mereboot ponsel Anda. Saya tidak tahu kenapa. Itu urusan Samsung, logika Samsung. Tidak pernah memberimu penjelasan mengapa. Mereka memberikan alasan omong kosong, untuk layanan penjualan atau semacamnya. Tapi tidak ada perangkat lain yang perlu melakukan itu dan semuanya tetap berjalan baik-baik saja. Jadi, saya bisa jamin itu cuma omong kosong. Jadi ya, tapi tetap saja, kamu tetap harus melakukannya. Karena perangkat ini sudah pernah diatur sebelumnya, saya bisa melewati kedua langkah itu. Sekarang, selanjutnya kita akan melindungi ponsel Anda, dan kita punya beberapa cara berbeda untuk melakukannya. Kita punya pilihan pengenalan wajah, sidik jari, PIN, pola, dan kata sandi. Nah, dua opsi pertama yang disebutkan adalah keamanan biometrik yang yang rentan terhadap kegagalan. Atau bukan kegagalan, tapi lebih ke tidak selalu berfungsi dengan benar. Jadi mereka tidak 100% dapat diandalkan, dan pada saat-saat ketika mereka tidak 100% dapat diandalkan, perangkat akan memaksa Anda untuk memilih PIN, pola, atau kata sandi untuk momen-momen tersebut. Ketika sidik jari maupun pengenalan wajah tidak dapat membuka kunci ponsel Anda kemudian bisa menggunakan PIN, pola, atau kata sandi. Sekarang Anda juga punya opsi untuk tidak melindungi perangkat Anda sama sekali, meskipun saya sebenarnya tidak menyarankan hal itu. Selanjutnya, kita punya layanan Google seperti pemindaian lokasi dan pengiriman data pengguna serta diagnostik. Sekarang kita bisa mematikan semua itu, dan mungkin saja tidak ada artinya karena ini Google. Jadi mari kita jujur, mereka memang agak menyeramkan dan akan tetap mengumpulkan data Anda apapun yang terjadi. Ada alasan kenapa mereka sedang menghadapi gugatan hukum yang sekarang berkaitan dengan asisten mereka. Sebenarnya tidak, saya rasa itu mungkin sebenarnya Apple. Tapi saya cukup yakin mereka juga sedang menghadapi beberapa gugatan privasi saat ini. Dan jujur saja, ada alasan untuk itu. Bagaimanapun, lanjut ke halaman berikutnya, kita punya layanan Samsung, informasi hukum. Jadi Anda memiliki syarat dan ketentuan yang mana Anda tidak dapat menyelesaikan pengaturannya tanpa menyetujuinya. Dan sisanya opsional. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, abaikan saja dan anggap itu tidak ada. Tidak, sebenarnya saya ingin memeriksa sesuatu. Bagus. Jadi, ada pilihan untuk melewatinya yang ingin saya periksa apa yang terjadi. Bisakah saya melewati perjanjian pengguna? Tapi saya rasa saya tidak punya pilihan itu lagi karena saya sudah setuju dan sekarang sudah hilang. Tapi, kami punya beberapa layanan Samsung seperti pemblokir otomatis. Saya sarankan untuk menonaktifkannya jika Anda cenderung menggunakan aplikasi pihak ketiga. Ini pada dasarnya, menurut saya adalah membatasi aplikasi yang tidak dikenal, yang perlu Anda aktifkan, misalnya seperti browser Anda, agar bisa menginstal APK yang Anda unduh melalui browser tersebut.
Nah, itu sama sekali tidak berarti apa-apa, karena ini akan memblokir aplikasi apapun, dari sumber manapun yang Anda coba install, hanya dengan alasan, oh, Anda mengunduhnya dari lokasi yang tidak bersertifikat, Anda nakal. Itu bukan yang kami inginkan Anda lakukan. Jadi ya langsung saja singkirkan hal itu sejak awal. Menurut saya, itu tidak ada gunanya selain hanya mengganggu pengguna. Dan berikutnya kita punya layanan kustomisasi dan beberapa layanan personalisasi, intelijen data. Apa? Data pribadi. Anda sebenarnya dapat membacanya. Jujur saja, yang terakhir itu sepertinya sesuatu yang hanya memata-matai Anda. Jadi saya katakan tidak, terima kasih. Dan sejujurnya, yang ini juga begitu. Jadi ya, yang ini juga bisa hilang. Yang ingin saya tunjukkan, kita katakan bahwa kita tidak menyetujui satu pun dari ini. Seperti semuanya sudah dicentang, tapi saya pilih setuju. Jadi apakah saya akan melanjutkan dengan mengaktifkan atau menonaktifkannya? Karena Anda tahu, ada ambiguitas di sini. Bagaimanapun, berikutnya kita harus memilih mode tampilan Anda. Jadi ini pada dasarnya adalah mode terang atau gelap. Pilih mana saja yang Anda inginkan. Dan berlanjut ke hampir sampai akhir, kita akan memiliki, selesai. Anda mungkin memiliki beberapa jenis aplikasi bawaan yang akan coba diinstal oleh perangkat, jadi Anda dapat memeriksa apakah itu aktif atau non-aktif. Jadi begitulah. Seperti yang Anda lihat, karena saya tidak punya koneksi internet, maka tidak terpasang hal-hal seperti browser yang akan ada di sini. Jadi kami tidak punya peramban, kami tidak punya peluncur game, jam gratis Samsung, dan banyak yang lain. Yang mana begitu saya terhubung ke jaringan, semua itu akan otomatis diunduh, tapi bagaimanapun juga, semoga ini sangat membantu Anda. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.